Sudah, Ustaz. Sekarang di poin apa ya Bu ya? Dari kemarin Ibu ingat nggak? Yang bab 3, Ustaz. Iya, di posisinya. Kemaksiatan itu merugikan siapa aja? Kemaksiatan merugikan siapa saja. Terus? Itu di bab itu, Ustaz. Kemarin kan dampak, sebentar. Kebiasaan hati untuk melakukan kemaksiatan itu sudah. Maksiat mewariskan kehinaan itu bukan Ibu? Sebelum itu, Ustaz. Sebelum itu. Kemaksiatan itu merugikan siapa saja. Habis itu baru kemaksiatan mewariskan kehinaan. Oh gitu. Coba Ibu baca Bu. Ini kitabnya enggak nih. Coba Ibu baca dulu semuanya. Itu kan cuma sedikit aja kan? Coba. Iya. Yang apa, Ustaz? Yang itu yang Ibu baca tadi. Tadi ini cetakannya kurang ini. Oh, iya. Kan pakai bahasa Arab semua. Oh, ya, Ustaz. Kemaksiatan itu merugikan siapa saja. Orang lain dan bahkan binatang pun akan turut merasakan akibat buruk dari sebuah kemaksiatan. Baik pelaku maksiat maupun pihak lain akan turut menanggung risiko dari kesialan dosa dan kezaliman. Abu Hurairah berkata, sungguh seekor burung akan mati di sarangnya akibat tindak kezaliman orang yang zalim. Mujahid berkata, sesungguhnya binatang ternak pun mengutuk para pelaku maksiat dari keturunan Adam. Jika paceklik menimpa dan hujan tidak juga turun, binatang-binatang itu akan berkata, ini adalah kesialan yang disebabkan oleh kemaksiatan yang dilakukan anak Adam. Ikrimah berkata, binatang melata dan serangga di muka bumi, bahkan hingga kumbang dan kalajengking berkata, kami terhalang mendapatkan tetesan air hujan dikarenakan dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Dampak kemaksiatan tidak hanya terbatas pada hukuman terhadap pelakunya, ia bahkan melahirkan kutukan terhadap orang lain yang sebenarnya tidak turut melakukan perbuatan dosa. Ustaz. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa ba'd. Alhamdulillah, segala puji milik Allah subhanahu wa ta'ala yang dengan nikmatnya kebaikan akan sempurna dan setiap rencana kita akan terlaksana. Alhamdulillah, di kesempatan ini kita bisa kembali menghadiri ta'lim di via Zoom. Mudah-mudahan ta'lim kita menjadi wasilah Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan pertolongannya kepada kita dalam ketaatan dan juga memudahkan kita menuju jalan untuk masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Salat teriring salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan juga seluruh pengikutnya. Para ummahat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tadi sudah dibacakan ya sekilas tentang efek maksiat, ya, efek negatif maksiat. Itu bukan hanya sekedar kembali mudaratnya kepada si pelakunya, tapi dampak negatifnya ke seluruh makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang akan kita bahas sedikit berkenaan tentang ini. Ya, maaf ini tulisannya kurang jelas di kitab aslinya ya. Jadi kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahmatullahi alaih, bahwasanya dampak negatif maksiat itu efeknya atau keburukannya bukan hanya kepada si pelakunya, tapi kepada yang lainnya. Bahkan binatang-binatang pun menanggung dari mudarat maksiat yang dilakukan oleh seorang manusia. Baik dosa pribadinya ataupun
sampai dosa yang dilakukan kepada manusia-manusia lain. Mungkin kita bisa lihat saja bagaimana pelaku-pelaku zalim, pelaku-pelaku perusak yang memang dikala mereka sudah jauh dari syariat Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berbuat kerusakan bukan hanya kepada mereka sendiri, tapi kepada orang lain. Mungkin kita lihat gunung-gunung dihancurkan oleh mereka untuk mencari sesuatu yang mereka inginkan. Pepohonan dihancurkan, ditebang-tebangi, dibakar. Belum lagi binatang-binatang yang ada di dalamnya akan hancur, akan musnah. Ya. Sehingga seseorang dikala melakukan kezaliman-kezaliman, dampak buruknya itu, dampak buruk dosanya itu bukan hanya kembali kepada pelakunya, tapi kepada orang lain. Sampai-sampai Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa burung-burung mereka mati di dalam sangkarnya karena kezaliman orang-orang yang melakukan kejahatan atau kezaliman. Yaitulah sikap-sikap manusia dikala mereka sudah jauh dari hukum Allah. Dikala mereka sudah jauh dari Al-Quran dan ahlinya. Mereka enggan mengambil pelajaran-pelajaran dari sunnah dan ahlinya. Ya. Dan ini pun disebutkan dalam ayat Al-Quran pada surah Al-Baqarah. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl. Apabila ia sudah berpaling, yakni orang-orang yang melakukan kejahatan, orang-orang zalim, orang-orang musyrik, orang-orang kafir, orang munafik, ya. Mereka akan berjalan di muka bumi untuk merusak yang ada di bumi. Baik pepohonan, baik juga rumah-rumah, ladang-ladang, gunung-gunung, binatang-binatang akan dihancurkan oleh mereka, dirusak oleh mereka. Dan kerusakan yang paling parah adalah merubah apa yang Allah sudah ciptakan berupa syariat dan yang lainnya. Bahkan mereka mengganti Rabb mereka bukan hanya Allah Subhanahu wa taala, mereka menyembah kepada yang lain. Wal'iyadzubillah. Inilah yang dikatakan oleh Abu Hurairah. Burung-burung mati dalam sangkarnya karena akibat kezaliman orang yang jahat, orang-orang yang berbuat zalim. Kemudian Al-Imam Mujahid ini adalah seorang tabi'in yang banyak berguru tentang Al-Quran dan tafsirnya kepada sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kata beliau apa? Anna al-bahaim tal'anu usata bani Adam idza shaddatis sanah. Binatang-binatang ternak itu mengutuk manusia-manusia yang durhaka. Manusia yang melakukan kesyirikan, kekufuran, perzinahan, riba, dan yang lain-lainnya. Yang mereka tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau kembali dan meminta ampun kepada Allah. Para binatang ternak semuanya melaknat. Jika apa? Idza shtaddatis sanah. Jika paceklik melanda di bumi ini, di satu tempat. Binatang-binatangnya semua apa? Semuanya mengutuk manusia yang durhaka. Tidak terkecuali mungkin binatang yang paling kecil. Seperti apa? Seperti semut-semut dan yang lainnya. Semua mengutuk. Mengutuk manusia yang melakukan kedurhakaan. Kemudian juga wa umsikal matar. Dikala hujan tidak turun-turun sehingga terjadi paceklik berkepanjangan, pepohonan juga pada musnah, tanah-tanah kering, air-air pun sulit. Para binatang ternak semuanya melaknat, sedangkan mereka membutuhkan itu. Dan ini adalah sebab manusia yang durhaka. Wal'iyadzubillah. Jadi efek negatif, mudaratnya maksiat ini dahsyat. Bukan kembali kepada pelakunya saja, tapi kepada semua makhluk-makhluk yang ada di bumi ini. Wal'iyadzubillah. Oleh karena itu, hendaknya seorang dikala melakukan kemaksiatan
mereka kalau sudah dilakukan hendaknya mereka kembali kepada Allah. Dan cobalah untuk mencegah kemaksiatan itu terulang lagi. Hendaknya mereka berpikir, ya berpikirlah bahwasanya dikala dia maksiat bukan hanya dia yang merasakan kesengsaraannya, mudaratnya, tapi semua akan menanggung kesengsaraan itu. Ya, begitu pula dikala dia hendak maksiat, cobalah Al-Quran melarang kita begitu. Ya, sunnah juga melarang kita begitu. Belum lagi efek negatifnya kembali kepada kita, keluarga kita, dampak kesehatan kita juga. Ya, pikiran kita juga tidak akan tenang. Cobalah. Ya, bayangkan dikala kita melakukan kemaksiatan, keburukan-keburukan bukan hanya datang kepada kita, tapi keluarga kita, bahkan hewan-hewan yang di dekat kita atau ada di tempat kita pun akan merasakan kesengsaraan itu. Wal'iyadzubillah. Baik, kemudian pasal selanjutnya, bab selanjutnya ya. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim mengatakan wa minha anna al-ma'siyata turithu adh-dhulla wa la budd fa anna al-'izza kull al-'izza fi ta'atillah. Kata beliau, kedurhakaan, kemaksiatan itu akan mewariskan kehinaan. Itu pasti, nggak mungkin nggak. Kenapa? Karena kemuliaan semuanya itu dikala kita mentaati Allah. Dikala kita salat, Allah akan memuliakan kita. Allah akan beri rizki kita yang baik. Apalagi salatnya dengan khusyuk, akan mencegah kemungkaran-kemungkaran yang akan kita perbuat. Kita pun akan diberikan apa? Keluarga-keluarga yang menguatkan keimanan kita, saling membantu dalam ketaatan. Insyaallah. Belum lagi berpuasa, belum lagi berzakat, belum lagi berhaji, belum lagi melakukan perkara-perkara sunnah. Kemuliaan itu akan kita raih dikala kita mentaati Allah dan Rasul-Nya. Seperti maksiat pun akan mewariskan kehinaan. Dikala orang melakukan kemaksiatan satu, maka kemuliaannya akan runtuh. Satu. Semakin banyak dia melakukan kemaksiatan, kemuliaan-kemuliaan di hadapan Allah pun akan hilang. Dan kecintaan makhluk, kecintaan manusia akan luntur kepadanya. Bahkan istri dan anaknya pun sama, kecuali hanya ingin mendapatkan dunia. Bukan kehadiran kasih sayangnya, bukan kehadiran bimbingannya. Cuma ingin harapan dunia saja dikala dia dicintai pun. Tidak lebih dari itu. Dan ini adalah gambaran kehinaan. Dikala apa? Dikala keluarga kita tidak mencintai dengan tulus karena Allah. Cuma dunia saja. Kenapa? Karena banyaknya maksiat. Dikala seseorang melakukan kedurhakaan kepada Allah, kecil terus menerus, apalagi besar, sekalipun bisa runtuh kemuliaan-kemuliaan kita di hadapan Allah dan juga kecintaan makhluk kepada kita. Dalam ayat Al-Quran jelas, pada ayat Al-Quran pada surah Fatir, ayat 10, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man kana yuridul 'izzata falillahil 'izzatu jami'a." Siapa yang menginginkan kemuliaan, maka kemuliaan itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang ingin kemuliaan dunia dan kemuliaan kelak di hari kiamat, hati Allah. Dikala kita mungkin jatuh dalam dosa-dosa, cepatlah kembali kepada Allah dan meminta ampun kepada Allah. Minta dijauhkan dari maksiat, minta pertolongan agar dimudahkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin kita meminta kemuliaan kepada Allah tapi kita sendiri mendurhakai Allah. Kita membangkang terhadap perintahnya dan kita melanggar semua atau mungkin beberapa larangannya dan terus menerus kita nggak mau menjauh dari sesuatu yang terlarang itu. Ya, tidak mungkin Allah memberikan kemuliaan kepada kita. Yang ada justru kita akan diistidrajkan, dorong terus melakukan kemaksiatan sampai ketika kita mati disempurnakan siksaan-siksaan kita, wal'iyadzubillah. Sehingga para salafus salih sering berdoa ya. Ini kan bukan hadis. Ini adalah perbuatan-perbuatan salafus salih.
ya perbuatan-perbuatan dari generasi tabi'in, tabi'it tabi'in. Mereka selalu berdoa dan sering berdoa, Allahumma a'izzani bi ta'atika. Allahumma a'izzani bi ta'atika. Wa la tudhillani bi ma'siyatik. Ya Allah, muliakanlah aku dengan mentaatimu. Dan janganlah engkau hinakan aku dengan sebab maksiat kepadamu. Inilah yang sering salafus saleh panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimuliakan dengan ketaatan-ketaatan. Dan jangan dihinakan dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Karena hakikatnya seseorang dikala maksiat itu sedang dihinakan oleh Allah, sedang direndahkan oleh Allah martabatnya, sedang jatuh dalam pandangan Allah, mereka sedang terusir dari perhatian Allah Subhanahu wa taala. Dan pasti makhluk-makhluk seperti manusia akan juga membenci dia dan membencinya. Bahkan keluarganya pun mungkin melihat hanya sekedar keterpaksaan saja, membantu bukan dengan ketulusan. Ya karena faktor dunia saja, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, karena takut saja atau karena kebutuhan saja. Tentu kita tidak menginginkan itu. Sehingga ya salafus saleh siapa saja termasuk Imam Hasan Basri mengatakan dia orang mukmin jikalau dia melakukan ketaatan saja dia diiringi rasa takut, rasa pengharapan yang tinggi agar diampuni kesalahan-kesalahannya, kekurangan-kekurangan ibadahnya, ketidakhusyuan ibadahnya, agar diampuni oleh Allah, dimaafkan oleh Allah. Dan kata Imam Hasan Basri, seorang yang buruk atau para munafik, dia dikala melakukan kemaksiatan, dia merasa bahagia, merasa senang, padahal kemurkaan Allah, bahkan mungkin musibah-musibah akan menanti dia dikarenakan maksiat. Wa'iyadzubillah. Wa'iyadzubillah. Para umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibn al-Barak mengatakan, Ra'aitu adh-dhunuba tumitul qulub, qad yurithu adh-dhulla idmanuha, wa tarku adh-dhunubi hayatul qulub, wa khair li nafsika isyanaha, wa hal afsada ad-dina illa al-muluk, wa ahbaru su' ruhbanuha. Kata beliau, Imam Abdullah Ibn al-Barak, beliau adalah generasi tabi'in, beliau orang yang ahli dalam hadis, beliau adalah faqih, beliau adalah orang zahid zuhud, insyaallah. Dan beliau dalam satu kisah ketika mengajarkan saja karena saking tawadhu'nya, beliau pernah terkena lemparan kitab seseorang yang menginginkan dibacakan sebuah kitab sampai-sampai kepalanya luka dan mengeluarkan darah. Dan beliau sabar. Dan beliau dengan akhlaknya yang mulia membiarkan orang itu dan kemudian membacakannya. Itulah akhlak salafus saleh. Tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan kembali. Seperti akhlaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Imam Abdullah bin Mubarak, saya melihat dosa-dosa itu mematikan hati. Kalau orang melakukan kemaksiatan, maka berbuah dosa, dan disitulah hatinya akan mati. Susah mendengarkan nasihat dari orang lain. Nasihat yang baik masuk dari kuping kanan keluar kuping kiri, tidak pernah dimasukkan dalam hati dan tidak pernah direalisasikan dalam hidupnya. Waktu-waktunya habis untuk mendengar sesuatu yang tidak manfaat. Kalau dinasihati akan keras hatinya dan tidak menerima itu. Nah, ini sudah saking banyak dosanya. Dan dia pun akan mewariskan kehinaan dikala terus-menerus melakukannya. Tidak mau bertobat kepada Allah dan tidak mau menghentikan kemaksiatan. Itu akan mewariskan kehinaan. Di hadapan Allah dia akan dibiarkan.
terus begitu mudahnya dia melakukan kemaksiatan. Belum lagi di hati makhluk, di hati manusia akan muncul kebencian kepadanya. Dan akan diremehkan dan direndahkan oleh mereka. Wal'iyadzubillah. Kemudian kata Imam Abdullah bin Barak, meninggalkan dosa itu menghidupkan hati. Ciri-ciri hati kita hidup dikala mendengar nasihat yang baik dari orang lain, dari guru-guru kita, dari orang-orang yang memiliki ilmu, ya, mudah sekali kita menerimanya. Dikala kita membaca ayat-ayat Al-Quran, begitu hidup hati kita, begitu senang, penuh dengan cahaya, sampai-sampai terkadang meneteskan air mata, saking nikmat atau mungkin saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, pilihlah ya oleh dirimu untuk menjauhi dosa-dosa itu, dan pilihlah untuk supaya di Sudirman tempat Siriza sekolah. Karena dosa hakikatnya bisa mematikan hati, dan dikala meninggalkan dosa itu menghidupkan hati kita. Dan kemudian Imam Ibnu Mubarak menasihati kita, ya, tidaklah agama itu yang merusak melainkan raja-raja atau penguasa-penguasa dan juga orang-orang alim yang buruk. Kata beliau begitu. Jadi orang yang merusak agama paling dominan dua orang ini. Yang pertama adalah penguasa. Kalau di negeri kita mungkin presiden lah. Kalau sudah presiden yang menetapkan sekalipun ketetapannya buruk, nah sudah. Mau gimana lagi rakyat itu? Gak bisa ngelawan. Karena mereka punya aparat, punya kekuatan. Ya. Seandainya kita menasihati pun belum tentu sampai. Kadang belum sampai pun sudah ditangkap kita. Ya, sudah dieksekusi kita bisa-bisa. Dikala punya keputusan, mereka orang-orang yang mengambil keputusannya buruk, apalagi bertentangan dengan syariat, inilah yang mudah untuk merusak agama. Dan ini persis juga ucapan Ziyad bin Khudair dikala meriwayatkan dari Umar bin Khattab, dikala ditanya, "Bang, wahai Ziyad, tahukah kamu apa yang menghancurkan agama?" Kata Ziyad bin Khudair atau Khudair, beliau menjawab apa? Saya tidak tahu. Kemudian kata Umar bin Khattab, yang merusak agama ini adalah kesalahan orang yang dianggap pandai. Persis. Yani orang-orang yang alim melakukan dosa. Orang-orang yang berfatwanya salah. Ini yang merusak agama. Bayangkan seandainya orang alim tidak mencabut fatwanya cepat-cepat. Kemudian mungkin saja pemimpin masih menetapkan jangan sholat di masjid, jangan sholat jamaah. Sampai kapan? Tidakkah agama yang menjadi syiar yang luar biasa seperti salat berjamaah, merapatkan shaf, pendidikan anak seperti sekolah, pesantren dan yang lainnya, seandainya dibiarkan terus terkatung-katung tidak jelas keputusannya sampai kapan, lama kelamaan orang akan terbiasa melakukan apa? Salat di rumahnya, tidak berjamaah, ngaji pun tidak, mereka sibuk dengan HP-nya. Wal'iyadzubillah. Ini akan merusak agama kita. Belum lagi mungkin nanti musibah yang lebih besar daripada ini akan terjadi seandainya manusia tidak banyak bertobat kepada Allah dan meminta ampun kepada Allah atas dosa-dosanya. Mungkin kerusakan dan kehancuran dalam agama makin terlihat dan nyata betul. Wal'iyadzubillah. Lihatlah. Ya. Begitu pula kata Umar bin Khattab, wajidalul munafiqi bil kitab, dikala banyaknya para munafik yang mendebat Al-Quran. Mereka pandai dengan Al-Quran, tetapi untuk mengutak-ngatik Al-Quran dan menyesatkan orang-orang yang awam, yang tidak pandai bicara, yang tidak pandai memutar-mutar lidahnya. Dan didebatlah Al-Quran
Al-Quran sudah tidak relevan, Al-Quran sudah tidak pantas diterapkan hukum-hukumnya. Wal'iyadzubillah. Dan mungkin di negeri kita banyak macam orang-orang yang seperti itu. Ya. Wa hukmul a'immatil mudhillin. Dan kata Umar bin Khattab persis seperti ya yang diucapkan oleh Abdullah bin Mubarak. Ketetapan pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Pemimpin bodoh dikala dia menetapkan hukum dengan kebodohannya, bertentangan dengan agama, orang awam cuma bisa bilang apa? Cuma bisa bersabar. Apalagi ketika mereka menekan. Bahkan seandainya tidak mau ditangkap, dieksekusi dan yang lainnya, mau bilang apa? Mau berkata apa? Mau usaha apa orang? Hancurlah agama dengan dua manusia semacam ini. Yakni pertama adalah raja-raja yang zalim. Pemimpin-pemimpin bodoh dengan ketetapan yang bertentangan dengan agama. Yang mereka punya kekuasaan, punya tentara, punya senjata, dan yang lainnya. Ini akan merusak agama. Sehingga mengangkat pemimpin yang alim, yang saleh, yang jelas status-statusnya. Status kekeluargaan, status keilmuannya, juga pribadinya harus jelas. Itu sangat penting. Jangan semaunya dan ridha dengan kebodohan-kebodohan para pemimpin yang bodoh. Ini adalah kejahatan yang ada muncul di dalam hati kita seandainya ridha dengan kebodohan orang-orang yang bodoh menjadi pemimpin kita. Apalagi ketetapannya sudah bertentangan dengan agama. Begitu pula orang-orang yang alim yang bertentangan Al-Quran dengan sunnah. Ini juga yang akan merusak agama. Mudah-mudahan kita dilindungi dari keburukan dua macam orang ini. Pertama adalah pemimpin yang bodoh dan menyesatkan. Ya, dan yang kedua adalah orang-orang alim yang mengikuti hawa nafsunya. Yang hanya bicaranya adalah dunia dan tidak mengarahkan orang untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Karena seandainya kita menjumpai orang-orang ini, apalagi kita berkawan, apalagi kita mendengarkan nasihatnya, maka rusak juga agama kita. Wal'iyadzubillah. Para umat yang dirahmati Allah, hendaknya kita selalu bersama orang-orang yang saleh, bersama orang-orang yang berilmu, bersama orang-orang yang dikala kita berkawan dan mendengar nasihatnya makin muncul, makin meningkat rasa takut kita kepada Allah, makin semangat ketaatan kita kepada Allah, makin cinta kita kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bab selanjutnya, Imam Ibnul Qayyim mengatakan, wa minha anna al-ma'asi tufsidu al-aqla, fa inna lil-aqli nuran, wal ma'siyata tudfi'u nur al-aqli, wa la budda. Wa idza tufi'a nuruhu dha'ufa wa naqasa. Di antara efek negatif maksiat, dampak bahayanya maksiat itu adalah merusak akal seseorang. Akal itu kan cahaya, ibarat lampu yang terang. Dia akan bisa memilih ini jalan yang benar, ini jalan yang tidak benar. Ini jalan yang menyesatkan, ini jalan yang memberikan petunjuk. Ini jalan yang berbahaya, ini jalan yang tidak berbahaya. Ibarat lampu di kegelapan, kita kan bisa memilih. Dikala kita berjalan ada lampu yang terang, kan kita enak. Mau naik motor, mau naik mobil, atau kita sedang berjalan kaki. Ketika ada cahaya lampu, kita akan mudah menuju jalan yang tidak berbahaya, yang tidak membahayakan diri kita. Begitu pula akal. Akal itu ibarat cahaya, terang dia. Ya. Dan maksiat yang memudarkan atau memadamkan akal. Dan itu pasti nggak mungkin enggak. Minimal dikala seseorang melakukan maksiat yang kecil, maka cahaya akalnya akan mulai redup, berkurang, melemah. Nah seperti itu. Sehingga salafus salih, sebagian salafus salih mengatakan, ma'asallaha ahadun hatta yaghiba aqluh. Wa hadha zahir.
Tidaklah seseorang dikala mendurhakai Allah, melainkan akalnya itu mulai hilang. Mulai samar, mulai gelap. Dan itu nampak. Nggak mungkin enggak kok. Pasti itu. Karena kalau memang akalnya itu terang, hadir, dipakai olehnya, seperti lampu sorot, di kegelapan dipakai, ya pasti kan bermanfaat. Pasti seseorang dikala akalnya dipakai dan cahaya akalnya pun masih baik, jika dia maksiat atau dia mau melakukan maksiat, dia akan dicegah oleh akalnya. Kenapa? Ya bayangkan saja dikala orang mendurhakai Allah, kalau akalnya lagi hidup, akalnya masih terang, masih bagus cahayanya, dia kan sedang ada dalam genggaman Allah. Dia kan dalam pengawasan Allah. Allah melihatnya di mana saja dia berada, dalam kondisi apapun. Ya malu dia. Allah sudah memperhatikan dia. Malu dia melakukan kemaksiatan. Dia ada di bumi Allah. Dia ada di atas permukaan buminya Allah, atau mungkin di atas awan dan yang lainnya. Dan malaikat pun kan juga menyaksikan, nyatet dia, ngeliatin dia. Ya tentu kalau orang yang akalnya masih bagus, cahayanya masih terang, ya dia akan berhenti maksiat. Kalau sudah terjadi pun dia malu kepada Allah, cepat-cepat bertobat kepada Allah. Allah itu maha melihat dia. Allah itu menyaksikan dia. Para malaikat menyaksikan dan mencatat. Tidakkah dia malu kepada Allah? Juga Al-Quran menasihati dia supaya tidak melakukan itu. Imannya pun mencegah dia untuk tidak melakukan kemaksiatan itu. Api neraka pun yang diceritakan dalam Al-Quran dan Sunnah yang begitu dahsyat, yang begitu pedih, akan mencegahnya dia melakukan kemaksiatan. Takut. Bayangkan saja, seandainya tubuh kita disentuhkan ke dalam api, di kompor gas saja nggak usah jauh-jauh, kita sentuh, nggak usah lama-lama, semenit aja panas. Pasti api neraka lebih dahsyat daripada itu. Ya Allah, ya Allah. Tidakkah cukup nasihat-nasihat dari Allah dalam Al-Quran, juga nasihat Rasul dalam Sunnah, membuat kita ngeri dikala melakukan kemaksiatan, efek negatifnya di dunia dan akhirat dahsyat. Ya Allah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. والذي يفوته بالمعصية من خير الدنيا والآخرة أضعاف ما يحصل له من السرور واللذة بها. Kebaikan yang akan hilang darinya, kebaikan-kebaikan yang akan hilang, yang akan dia raih disebabkan maksiat, baik dari kehidupan dunia dan akhirat, itu berlipat-lipat ganda daripada yang dia hasilkan dari kesenangan dan kelezatan maksiat. Maksiat itu dikala maksiatnya memang enak, tapi setelahnya, ya Allah ya Karim, gak enak. Bayangkan saja, orang sholat 2 rakaat fajar, sholat sunnahnya saja, apalagi sholat subuhnya, itu khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan isinya. Dikala subuh, dia tidak sholat subuh, karena malamnya dia main HP, nonton televisi, ngobrol yang tidak penting, subuhnya kesiangan. Ya Allah ya Karim. Mana ada kelezatan maksiat, melainkan maksiat akan memunculkan kegelisahan, maksiat akan memunculkan kemudaratan di dunia apalagi di akhirat. Kelezatannya sebentar, sedangkan ketaatan di samping tersimpan rapi pahalanya oleh Allah setelah kita melakukan ketaatan, ketenangan jiwa yang tidak ada taranya, yang luar biasa nikmatnya. Diberikan keluarga-keluarga yang selalu memotivasi kita dalam kebaikan.
Allah, siapa yang tidak menginginkan orang-orang yang dekat dengannya selalu membimbing, selalu mengingatkan, selalu mensupport, menyemangati dalam ketaatan. Siapa yang tidak nyaman dengan itu? Karena hakikatnya kesenangan itu adalah ada di dalam hati. Dikala kita tenang jiwa kita dan tidak terlalu memikirkan sesuatu yang tidak perlu dipikirkan, maka hati kita ini hidup. Dikala kita mencintai sesuatu yang bermanfaat, maka sungguh Allah sedang membimbing kita dalam kebaikan. Allah menginginkan kita meraih kebaikan yang banyak ketimbang daripada keburukan. Insya Allah, ini adalah kenikmatan yang luar biasa. Mungkinkah orang yang akalnya bagus, yang akalnya masih terang, seperti cahaya di kegelapan yang begitu dahsyat terangnya, maukah dia menghinakan dirinya dengan itu, dengan maksiat itu? Dan dia tidak memikirkan dampak-dampak mudaratnya dikala melakukan kemaksiatan. Mungkinkah orang yang selamat akalnya melakukan itu? Enggak mungkin. Mari kita cek akal kita. Mungkinkah akal kita ini masih terang? Cahayanya tidak banyak redupnya. Sehingga kita kenal yang hak dan kita memilih yang benar daripada yang salah. Kita memilih ilmu daripada hal yang sia-sia. Daripada hal-hal yang bentuknya kebodohan, apalagi bentuknya kemaksiatan. Coba kita periksa. Apakah akal kita ini masih lebih cenderung kepada hal-hal yang bermanfaat daripada yang tidak bermanfaat? Bayangkan, seandainya ibu di pagi hari ini tidak memasak, mungkin saja, tidak membaca Al-Quran, tidak melakukan sholat duha, ya, atau mungkin tidak melakukan ketaatan yang lain, apa yang ibu akan lakukan? Dikala akal ini memang sudah lemah untuk melakukan ketaatan, apa yang dilakukan? Paling ibu memegang HP ibu, membaca sesuatu yang tidak penting, apalagi ada ghibah di dalamnya, apalagi ada komunikasi yang mungkin pertengkaran di dalamnya. Mungkinkah ibu ridho akal ibu jatuh dalam perkara-perkara itu? Nggak mungkin. Akal yang selamat itu selalu memilihnya dan yang dia pikirkan apa yang harus saya lakukan dari ketaatan kepada Allah hari ini. Yang belum saya lakukan. Ya, mungkin saya tidak bisa melakukan ini, saya ingin melakukan ketaatan yang lain, kebaikan yang lain supaya saya bisa mendapatkan tetap pahala-pahala dari Allah. Insya Allah, kalau orang yang punya pikiran dan selamat akalnya seperti ini, beruntunglah dia. Dia akan meraih keuntungan yang luar biasa banyak. Allah. Waktu-waktunya disibukkan dalam kebaikan, dalam hal yang bermanfaat untuk dirinya, keluarganya, tetangganya, dan yang lainnya, terutama ilmu. Insya Allah. Tidak pernah ada ruginya orang yang berilmu. Dikala orang bisa berilmu, membaca Al-Quran, diajarkan kepada anaknya, diajarkan kepada cucunya, diajarkan kepada kawan-kawannya. Ya Allah ya Karim, sangat bermanfaat. Seandainya ada orang yang minta nasihatnya, nasihat. Seandainya ada mungkin permasalahan-permasalahan, dia mungkin membantu untuk menyelesaikan permasalahan ini, maka beruntung sekali. Orang yang selamat akalnya akan menjauh dari dosa, yang menghilangkan cahaya akalnya. Dia akan lebih banyak berinteraksi dengan apa? Sesuatu yang bentuknya dialog dengan Allah seperti Al-Quran, salat, puasa, bersedekah, dan perkara-perkara yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan akal kita, selalu menerangkan cahaya di dalam akal kita, sehingga kita lebih cenderung untuk memilih kebaikan daripada keburukan. Selalu mencintai ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, dan juga perbuatan-perbuatan salafus saleh yang kalau kita baca begitu mengagumkan dan indahnya kehidupan mereka untuk bisa usul sampai kepada zat Allah Subhanahu wa taala dengan pikirannya dan juga hatinya. Sehingga lisannya selalu dibasahi dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Berzikir baik di dalam salatnya atau di luar salat. Semoga kita bisa mencontoh salafus saleh yang luar biasa, yang amat luar biasa mengagumkan perbuatan dan mengisi waktu-waktunya. Kemudian bab selanjutnya. Wa minha anna adh-dhunuba idza takatharat tubi'a 'ala qalbi sahibiha fa kana min al-ghafilin. Efek
mudaratnya dosa, efek buruknya dosa, kalau dia udah banyak, itu bisa nutupin hati pelakunya. Sehingga dia termasuk orang-orang yang lalai. Bahkan dalam sholatnya saja nggak bisa tenang dia. Masa sholat mikirin sesuatu, harusnya memikirkan dan mengingat Allah. Dia sholat, duit saya tinggal berapa ya? Dia sholat, wah saya mau masak apa ya? Ini sedang sholat. Gimana di luar sholat? Di dalam sholat yang harusnya konsentrasi mengingat Allah dengan lidah, dengan hatinya yang sinkron, perbuatannya yang sinkron dengan hatinya. Lah kenapa dia mikirkan sesuatu yang lain? Bukankah ini termasuk minal ghafilin? Belum lagi seandainya dia terlambat dalam sholatnya. Belum lagi dia tidak tumaknina dalam sholatnya. Ya Allah ya Karim. Ini sholat belum yang lain. Dia akan lalaikan berzikir kepada Allah. Dia akan lalaikan membaca Al-Quran. Dia lalaikan untuk mempelajari Quran. Gimana? Ini akibat banyaknya melakukan kemaksiatan sehingga hatinya tertutup. Dikala dinasihati pun nasihat itu gak masuk. Sebagian salafus saleh mengatakan dalam menafsirkan firman Allah surah Al-Mutaffifin, "Illa ban rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Kalla, janganlah sekali-kali. Bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tetapi telah menutupi hati mereka dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Lihatlah bagaimana dosa ini bisa menutup hati seseorang yang melakukan dosa dikala sudah banyak. Dia akan susah menerima nasihat. Dia akan susah menangkap pelajaran-pelajaran. Dia akan susah menghafal sesuatu yang harus dihafal dari Al-Quran. Dia akan susah konsentrasi dalam kekhusyuan melakukan salatnya. Dia akan mudah lupa dikala melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Kalau dunia mah duit mah dihafal terus, tapi Al-Quran susah ngapalnya. Ilmu susah sekali untuk ditangkap dan dipahaminya. Apalagi untuk mengamalkan. Ya Allah, ya Karim. Nah, di sinilah Hasan Basri mengatakan apa? Wa dzambu 'ala dzambi. Itu adalah dosa yang dikala sudah begitu banyak hatta yu'miyal qalba, sampai membuat hati ini mati. Yang dia pikirin adalah gimana saya makan, buang air, tidur, itu aja yang dia pikirkan. Ya kalau makan diniatkan untuk taat kepada Allah, cakap dia. Bahkan bisa jadi orang yang berpuasa dengan orang yang tidak berpuasa, dikala semangat dalam salatnya, semangat dalam baca Al-Qurannya, lebih semangat orang yang dia makan. Dan dia bisa kuat dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Bisa jadi lebih baik orang yang tidak berpuasa. Tapi kalau orang yang berpuasa sedang taat kepada Allah, dia makan ketika sahurnya cukup. Kemudian sholatnya semangat. Baca Qur'annya semangat. Belajarnya semangat. Tentu dia akan lebih baik lagi daripada orang yang tidak berpuasa. Jadi dosa ini bisa mematikan hati. Membutakan hati. Sehingga dia tidak tahu mana yang baik dan yang buruk karena kebodohannya. Karena tidak tertarik untuk belajar. Tidak tertarik untuk menghafal. Sehingga dengan kebodohannya hatinya juga ikut bodoh. Sehingga apa? Buta hatinya. Seperti orang yang tidak melihat. Para umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Imam Hasan Basri mengingatkan kepada kita dikala mendengar hadis yang sahih
Dari riwayat Al-Imam Tirmidzi dan yang lainnya, bahwa dunia ini terlaknat. Semuanya terlaknat kecuali orang yang belajar dan mengajarkan ilmu. Ya, kecuali orang yang berzikir kepada Allah, orang yang mengingat Allah, ya. Dan juga ketaatan kepada Allah. Apa kata Imam Hasan Basri? Kun aliman au muta'alliman. Jadilah kamu orang yang pandai, ya, yang selalu mengajarkan ilmu Allah, Al-Quran, Sunnah, dan yang lainnya yang meningkatkan keimanan kepada Allah. Au muta'alliman, atau yang belajarnya. Au mustami'an, atau yang ngedengerinnya lah. Ngedengerin ilmu. Ya, ngedengerin ketika disampaikan oleh orang-orang alim. Au muhibban, atau yang mencintainya, mencintai ahli ilmu, mencintai ilmunya, Al-Quran dan Sunnah. Wala takun khamisan, tapi jangan jadi yang kelima. Siapa yang kelima? Mubtadi'an. Mubtadi'an. Orang yang melakukan kebid'ahan, yang dikala dia beribadah asal-asalan, tidak dilandasi dengan ilmu. Baca Quran nggak pakai ilmu, sholat nggak pakai ilmu, ya, berpuasa nggak pakai ilmu. Kalau ibadah nggak pakai ilmu gimana? Ya. Nah, jadi kata Imam Hasan Basri, ya, kalau kita nggak bisa jadi pengajar, ya yang belajar. Nggak bisa jadi orang yang belajar terus-terusan, ya dengerin. Sekalipun dia nggak menghafal, nggak membacanya, dengerin. Au muhibban, atau mencintai para alim dan juga orang yang belajar, mencintainya, membantu. Kalau dia punya harta, dibantu. Dikasih beasiswa. Cinta dengan ilmu dan ahlinya. Dan yang sedang menuntut ilmunya, Masya Allah. Asal jangan jadi yang kelima, ya. Nggak peduli dengan ilmu. Ibadah pun yang penting ibadah aja, nggak pakai ilmu. Ya gimana? Ujung-ujungnya jatuh dalam kebid'ah dan kesesatan. Wal'iyadzu billah, wal'iyadzu billah. Baik. Kemudian bab selanjutnya, di sini kita akan membahas beberapa dosa yang cukup banyak disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, ya. Bagaimana perbuatan-perbuatan dosa ini bisa memasukkan seseorang yang melakukannya ke dalam atau di bawah laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia sudah dilaknat, ini bahaya. Yang mengutuknya nggak sembarangan orang, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang doanya diijabah. Doanya ini mustajab, didengar oleh Allah. Rasulullah melaknat beberapa orang yang melakukan dosa-dosa ini. Dan orang yang melakukannya terus di dalam kutukan-kutukan, dalam keburukan-keburukan, selagi mereka tidak bertobat. Sudah bertobat, insya Allah akan hilang laknat ini. Semakin besar perbuatan dosanya, semakin laknat ini besar. Semakin laknat ini dahsyat, kutukan-kutukan ini dahsyat. Ya Allah ya Karim. Wal'iyadzubillah. Wal'iyadzubillah. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang mentato dan yang meminta ditato. La'ana Rasulullah al-washimat wal mustawshimah. Orang yang mentato, orangnya yang dibayar, ya. Wal mustawshimah, dan yang meminta ditato, yang membayar untuk ditato, ya. Di masa dulu tato itu orang ditojok-tojok oleh jarum sehingga bolong, kemudian dimasukkan semacam sifat atau cairan-cairan yang basah, hitam dan yang lainnya dimasukkan ke tubuh sehingga ada bekas. Ya tato kan. Dilaknat orang yang mentato dan yang minta ditato. Sampai mereka bertobat kepada Allah. Beruntung sekarang banyak mungkin orang-orang yang baik,
yayasan-yayasan baik, mereka mencari ya orang-orang yang sudah ditato dan mereka tidak bisa menghilangkannya, mereka berusaha untuk menghilangkannya. Alhamdulillah. Semoga mereka diberikan kelancaran dan diberikan dukungan-dukungan moral dan material ya oleh orang-orang yang bisa membantunya supaya orang-orang yang bertato mereka bertobat kepada Allah dan dihilangkan tato. Alhamdulillah ada yayasan-yayasan seperti itu, atau mungkin anak-anak muda dan juga orang-orang saleh yang ada ya kemampuan untuk bisa menghapus tato dari orang-orang yang sudah bertato. Alhamdulillah. Ini dilaknat orang yang mentato dan minta ditato. Wal wasilah wal mausulah, dan orang yang menyambung rambut dan yang minta disambung. Mungkin perempuan-perempuan yang rambutnya masih ada tapi pendek, dia nggak bisa panjang-panjang, minta dia apa? Disambung-sambung. Yang menyambung dan yang disambungnya dilaknat oleh Rasulullah SAW karena ini merubah ciptaan Allah dan tidak ridha dengan takdir Allah. Kecuali orang yang sudah botak, tapi mungkin memakai rambut palsu supaya dilihat oleh suaminya lebih cantik, itu nggak masalah, bisa dilepas kok, tidak permanen ya, cuma dipakai saja, nanti kalau itu bisa dilepas supaya dilihat oleh suaminya cantik, ya nggak masalah, ya nggak masalah kalau seperti wig ya. Tapi kalau menyambung rambut yang pendek, ya kemudian dipanjangkan, ingin panjang supaya terlihat indah, ada dan manhi anha. Ini termasuk sesuatu yang dicegah oleh Rasulullah dan bahkan dilaknat orang yang melakukannya. Dilaknat. Kalau sudah dilaknat itu dosa-dosa yang besar, bukan dosa kecil. Kemudian wan namisah wal mutanammisah. Orang yang menyulam alis, alisnya ditarik, dicabut-cabut, kemudian disulam, digambar, macam-macam. Yang menyulam dan yang minta disulamnya dilaknat. Ini banyak perempuan-perempuan macam ini sekarang. Pengen alisnya seperti ular keket gitu, ulat bulu. Supaya terlihat cantik dia. Ya Allah ya Karim. Ya kalau cuma pakai seperti apa, pensil, disifat-sifati semacam ini, nggak masalah. Terlihat cantik di hadapan suaminya, nggak masalah. Tapi kalau sudah dicabuti bulu alisnya, kemudian disulam, dibuat-buat, ya Allah, ini termasuk seperti apa? Seperti tato, dilaknat oleh Rasulullah SAW. Nggak boleh begitu. Ini berubah ciptaan Allah yang terlarang. Dan kemudian wala'ana akilar riba wa muakkilah wa katibah wa syahidah. Rasulullah pun melaknat pemakan riba. Ya. Kemudian juga apa? Pegawai-pegawainya muakkilah. Wakil-wakil ya. Seperti apa? Yang nawar-nawarinnya itu kan? Yang nawar-nawarinnya. Kayak debt collector. Kayak siapa? Yang nawar-nawarin ayo ngutang di sini, bang ini bunganya sekian kok. Dia juga yang nagih kan? Marketing. Gila. Wakatibah, penulisnya di kantor-kantornya, di ya kan? Tempat-tempatnya si anu minjam sekian. Nah, ini bunganya sekian, tiap bulan sekian. Penulis-penulisnya tuh, pegawainya tuh. Ya Allah ya Karim. Dilaknat oleh Rasulullah, dilaknat oleh Allah, wa syahidah, dan juga orang yang menyaksikannya sama. Ya apalagi gegedugnya direkturnya, itu lebih kacau lagi. Ada ulama-ulama yang mendukung juga tentang riba, lebih kacau lagi itu lagi. Dilaknat lebih kacau lagi itu. Wal'iyadzubillah. Wala'ana al-muhallila wal muhallalahu, dan Rasulullah melaknat orang yang menyelang dan yang diselang. Ini gambarannya kalau apa? Kalau seorang mencerai istrinya sudah 3 kali cerai. Kemudian dia ingin kembali lagi kan? Misalkan pengen kembali lagi, padahal istrinya sudah dicerai 3 kali, disebut tolak bain kubra.
Kemudian dia meminta laki-laki lain untuk menyelangnya. Karena kan syaratnya nggak boleh kembali lagi kecuali kalau sudah nikah lagi si perempuannya. Dan kemudian bercerai lagi dengan suami keduanya. Baru dia boleh kembali lagi suami pertamanya. Nah ini diminta oleh suami pertamanya. Misalkan saya mencontohkan ya Pak ya. Misalkan Zaid. Ya. Perhatikan Ibu. Mungkin saya contohkan orangnya. Kata suami pertama Zaid nih mau yang minta menyelang ya. Zaid, kamu nikahi istri saya nih, saya nggak bisa nikahi dia lagi atau nggak bisa kembali lagi karena saya sudah mencerai 3 kali. Tolonglah, nanti kalau sudah sehari kamu cerai lagi ya, saya mau nikahi dia. Itu misal. Nah gambaran seperti ini dilaknat oleh Rasulullah karena nikah bukan untuk main-main. Nikah ini perjanjian yang sangat dahsyat, yang melebihi daripada akad-akad yang lain, yang seumur hidup harus dijaga dan tidak boleh saling menyakiti satu dengan yang lainnya. Ini nikah main-main dia, untuk jadi penyelang saja. Dilaknat oleh Rasulullah. Wala'ana as-sariqa, dan Rasulullah melaknat pencuri. Ini jelas, bukan ada hukuman yang jelas, dipotong tangannya, terus sudah jelas pencuriannya. Wala'ana syaribal khamri, dan Rasulullah melaknat peminum khamr, minum minuman keras, atau sekarang mungkin nyabu, narkoba, dilaknat oleh Rasulullah. Wasaqiha, orang yang nuanginnya. Wa'asiraha, orang yang memerasnya. Memeras khamr dulu kan dari anggur dan semacamnya, korma ya kan diperas. Mu'tasiraha, dan orang yang meminta diperasnya. Diperas anggur dan jenisnya untuk dijadikan khamr. Wa bai'aha, orang yang ngejualnya, wa mushtariyaha, dan orang yang membelinya. Wa akila samaniha, dan orang yang makan juga keuntungannya. Wa hamilaha wal mahmulata ilaih, dan orang-orang yang bawa dan yang minta dibawain. Termasuk pemerintah yang melegalkan, dilaknat semuanya. Dikala mereka melegalkan minum-minuman keras atau narkoba. Ini bukan main-main ini ya. Kalau udah bicara khamr itu semuanya kena dampak laknat. Termasuk yang izinin DPR, MPR-nya. Kalau mereka mengizinkan dan melegalkannya, dilaknat semua mereka. Wal'iyadzubillah. Wala'ana man ghayyara manarul ardi. Dan Rasulullah melaknat orang yang pindah-pindahin patok tanah. Pengen luas, tanah orang dipindah-pindahin. Kan itu. Ini dilaknat. Ya. Wala'ana man la'ana walidayh. Dan Rasulullah melaknat orang yang nyela-nyela dua orang tuanya. Orang tuanya dihina-hina, dikatakan miskin, gak berguna, kurus, macam-macam lah. Atau dia menghina orang tua orang lain, kemudian orang lain menghina orang tuanya, dicela juga. Lah ini sama juga namanya mencela orang tua. Dia mencoba-coba mencela orang tua kita dan mencela orang tua orang lain. Terlaknat dan termasuk dosa yang amat besar. Wala'ana man ittakhadha syai'an fihi ar-ruh ghardan yarmihi bisahmin. Dan Rasulullah melaknat orang, binatang atau sesuatu yang ada ruhnya dijadikan untuk dipanah sebagai bahan untuk dipanah. Menyiksa nggak boleh, hukumnya seperti itu. Alhamdulillah. Wala'ana al-mukhannitsina minar rijal wal mutarajjilati minan nisa, dan Rasulullah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan, banci. Dan juga wanita-wanita yang menyerupai laki-laki dalam penampilan, dalam berpakaian, dalam gaya, dalam bicara. Apalagi sampai suka-sukaan, wanita suka dengan wanita, laki-laki suka dengan laki-laki. Ya Allah, ya Karim. Begitu banyak perbuatan-perbuatan semacam ini. Perempuan banyak memakai celana. Luar mereka berpenampilan seperti
laki-laki. Begitu pula laki-laki berpenampilan seperti perempuan. Seandainya ada tontonan di televisi seperti itu, matikan cepat atau pindahkan. Dan ini akan menjadi efek yang buruk. Dan ketika ibu ridha, maka ibu termasuk berbuat apa yang diperbuat oleh mereka, para banci-banci dan bencong-bencong. Kemudian wala'ana man dzabaha li ghairillah. Rasulullah pun melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Tidak menyebut nama Allah dan ditujukan untuk para wali-wali, untuk jin atau malaikat dan yang lain. Bukan karena Allah. Laknat. Kemudian wala'ana man ahdatsa hadatsan aw awa muhdisan. Dan Rasulullah melaknat orang yang berbuat bid'ah. Kebid'ahan akidah, kebid'ahan dalam ibadah. Dan juga Rasulullah melaknat orang yang berbuat jahat. Berbuat perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain seperti membunuh, mencuri, berzina dan yang lainnya. Dilaknat itu jelas, sudah jelas. Wala'anal musawwirin, dan Rasulullah melaknat orang-orang yang suka menggambar yang ada ruhnya. Wal'iyadzubillah. Dan orang yang membelinya juga sama, dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala'ana man 'amila 'amala qaumi Lut. Dan Rasulullah melaknat orang yang melakukan homo atau lesbi. Wal'iyadzubillah. Umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai situ saja, insyaallah masih banyak ya beberapa dosa-dosa yang dilaknat. Insyaallah dilanjutkan di lain waktu. Kalau ada pertanyaan sebelum saya tutup, dipersilakan Ibu. Kurang jelas atau sudah jelas atau minta penjelasan yang lain atau mungkin perkara-perkara yang lain, dipersilakan Ibu. Tafadhal. Bismillah, Ustaz. Ustaz, Ya, tafadhal Ibu. kondisi sekarang itu Ustaz ya, umpamanya ada yang isoman, terus kan di rumah ya Ustaz, ada orang tua, ada anak gitu. Terus karena takut ketularan, jadi si anak itu membiarkan orang tuanya gitu loh, nggak merawat, ya memberikan makan tapi nggak merawat ini karena takut, jadi benar menjaga jarak. Nah itu apa udah masuk itu kemaksiatan yang merusak akal itu atau gimana? Jawabannya iya. Jawabannya iya. Jadi ketika ada keterpaksaan, yakini saja, yakini, apalagi orang tua kita dan tidak ada yang merawatnya. Yakini la adwa, tidak ada yang menular. Yakini itu. Itulah bagian dari ketawakalan seseorang. Apalagi orang tua kita. Ya apalagi mungkin kalau saya sebagai suami, apalagi istri kita. Apalagi suami kita, apalagi anak kita. Ya Allah ya Karim. Ini kan saya bilang, Corona ini adalah sebuah fitnah. Dikala orang tidak kuat mental dan tawakalnya kepada Allah, maka mereka akan meninggalkan kebaikan-kebaikan yang banyak dan mereka akan melanggar aturan-aturan Allah yang banyak. Bukan sedikit, banyak, sedikit, bukan sedikit, banyak saya katakan. Termasuk dikala mungkin keluarganya ada orang tuanya yang terkena, dia tinggalkan dan dia khawatir. Bukankah itu fitnah yang dahsyat? Siapa yang merawat orang tuanya? Orang yang sedang sakit dijauhi, dikasih makan seperti anjing saja. Diambil suruh makan sendiri. Wal'iyadzubillah. Mana keyakinan la adwa, enggak ada penularan kata Rasulullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim. Enggak ada penularan. Apalagi orang-orang yang terdekat kita, siapa yang merawat mereka? Dikala suster atau rumah sakit sudah kepenuhan kewalahan, kemudian kita tinggalkan mereka. Kalau ada yang merawat sih enggak masalah. Kita bisa membayar mereka seperti suster atau di rumah sakit atau dengan enggak masalah. Tapi kalau enggak ada, siapa yang merawat mereka? Mana ketawakalan kita kepada Allah? Jadi saya memberikan gambaran motivasi kepada ibu-ibu semua atau siapapun yang mendengar ceramah ini. Saya katakan demi Allah, Corona ini adalah fitnah terbesar, apalagi didukung fatwa-fatwa yang nyeleneh dan tidak benar, yang menghilangkan ketawakalan kita kepada Allah. Dan kita meninggalkan kebaikan yang begitu banyak, dan kita juga melanggar sesuatu yang terlarang begitu banyak.
dengan fitnah corona ini. Ya, termasuk tadi saya gambarkan, ada seorang suami, dia mengontrak dekat-dekat, mungkin ya beda-beda RW lah ya, sampai terdengar buruk sekali. Dikala suaminya divonis katanya positif corona, bayangkan ada orang tuanya di situ, ada, nggak jauh, tapi orang tuanya nggak mau merawatnya. Ada istrinya malah pulang ke Sukabumi, nggak mau merawat suaminya. Anaknya dibawa semua. Dia mati di situ di dalam kontrakannya sendiri. Orang tetangganya atau orang tuanya ngasih di depan pintu, mereka udah pergi. Ketok-ketok pintu udah pergi. Nggak mau ngobrol pun langsung pergi. Mati dia dalam kontrakannya. Mana norma-norma manusiawi kita? Ini adalah keburukan yang dahsyat. Dan tidak sedikit, saya katakan tidak sedikit orang yang semacam yang saya dengar beritanya di kampung saya. Mana kemanusiaan kita mana? Mungkinkah karena penyakit seperti ini hilang rasa kemanusiaan kita, hilang rasa persaudaraan kita, hilang rasa belas kasih kita, hilang kedekatan kita? Ya Allah ya Karim. Untuk apa kita belajar dalam-dalam, tapi ketawakalan kita, rasa cinta kita, rasa kemanusiaan kita pudar? Saya mengingatkan ini termasuk perbuatan yang sangat-sangat besar dosanya. Karena alasan pandemi, karena alasan kemudian orang tuanya tidak dirawat dengan baik. Dan dia pun tidak membayar orang lain untuk merawatnya. Kalau dia membayar, ini tidak masalah. Orang tuanya merasa baik dia. Dirawat oleh siapapun yang merawat karena titah anaknya, karena kemauan anaknya, karena anaknya membayarnya, ya nggak masalah. Tapi ini nggak ada. Jadi saya mengingatkan ini termasuk dosa yang besar, dosa yang besar. Ya. Jadi sekarang ini kayak ujian keimanan kita ya, Ustaz, untuk pengamalannya ya. Betul. Untuk rasa kemanusiaannya hilang. Orang banyak yang pandai ikut-ikut orang yang bodoh semua. Jujur saja masjid-masjid saya pengen nggak mau begitu. Saya suruh orang berdekat-dekatan dan saya setiap kajian saya mengingatkan yang masih pakai pembatas, cobalah pelan-pelan berangsur-angsur untuk merapatkan kembali. Itu dalam sholat. Ya, di keluarga kami nggak ada. Di keluarga kami nggak ada jauh-jauh. Saya jujur saja Ibu, saya jujur saja jauh-jauh ke Banten sana untuk takziah kepada keluarga saya. Dikala pandemi, dikala mungkin sebagian keluarga mereka sakit, saya takziah dan saya ke sana. Nggak masalah. Supaya orang anggapan dikala orang pakai masker, saya lepas masker saya. Dan keluarga saya pun tidak pakai masker. Supaya menampakkan kekeluargaan itu lebih dahsyat daripada yang lain. Apalagi cuma begitu-begituan. Saya hanya meyakini itu. Supaya tawakal saya kepada Allah nggak hilang. Supaya orang tidak jijik-jijian kepada orang lain. Supaya orang tidak menganggap orang lain membawa sial kepada saya dan keluarga saya. Begitu saja pola pikirnya. Di masjid saja orang kalau berdekat-dekat takut nular. Ya sudah berprasangka buruk kepada orang. Mana ada tular menular kalau kita yakin kepada Allah. Kalau memang jelas, ya obati dan orang yang sakit, ya sudah. Mereka diisolasi saja. Yang sakit dan bukan berarti ditinggalkan dan khawatir. Nah, jangan pernah kita menyangka dan berprasangka kepada saudara kita yang buruk. Apalagi ini hal-hal yang gaib seperti orang nggak kelihatan. Begitu. Jadi saya memberikan gambaran ini ujian. Orang berilmu saja sekarang pada takut. Orang berilmu saja sudah nggak mengamalkan ilmunya. Tawakal mereka sudah pudar gara-gara tuh penyakit. Wal'iyadzubillah. Penyakit itu ada tapi nggak separah ya. Dan jangan kita yakin itu parah. Semua biasa-biasa saja. Anggap saja itu adalah ujian dari Allah. Dan kita meminta kepada Allah keselamatan dari itu semua. Seandainya kita mati, matilah kita dalam ketaatan. Bukan mati dalam penuh rasa takut, penuh rasa cemas, berprasangka buruk kepada saudara-saudara kita dengan sangkaan yang tidak baik. Wal'iyadzubillah.
Berapa banyak saya kira di masa pandemi ini orang mengatakan gara-gara kamu sial saya kena macam-macam lah begitu. Alhamdulillah. Begitu, Ibu. Ya, Ustaz. Ya, syukran Ustaz. Afwan, iya, betul. Mangga Ibu yang mau bertanya. Bu Ida. Bu Nunu, Bu Nita. Kemana suaranya Ibu-Ibu? Ibu-ibu dibuka ya. Iya Pak Ustadz, Assalamualaikum. Ada sedikit pertanyaan yang tadi Pak Ustadz jelaskan masalah tato itu, apa namanya? Kalau ada yang bilang kalau ada tato itu menjadikan ibadah tidak diterima. Itu tadi Pak Ustadz bilang ada yayasan yang bisa memperbaiki, yang artinya pengampunan dosa untuk perbuatannya itu. Saya bisa dikasih informasi saya gitu Pak Ustadz. Assalamualaikum. Gitu ya. Ya. Iya. Waktu itu masih di Jakarta itu banyak, Bu. Ibu coba aja lewat di Google lihat. Nanti kan ada mereka bisa ini kan. Saya sendiri lihat di berita-berita itu. Tapi dari segi agama itu berarti mengurangi nilai ibadahnya orang tersebut atau dengan dia sholat taubat cukup bisa dilakukan dengan dia bersolat taubat atau gimana Pak Ustaz? Baik, kan untuk menghilangkan tato itu kalau memang bisa ya Bu ya. Kalau ada sekarang seperti ini, sekarang banyak orang yang menghilangkan tato ya. Yayasan-yayasan dan yang LSM ya, yang mereka amat luar biasa ya. Terapi atau yang lainnya ya. Nah ini kalau tato itu kan masalahnya dia menutupi kulit Ibu ya. Kalau mandi itu kan permasalahannya kalau mandi janabah dia ya kalau ada di anggota tubuh itu tidak akan sah karena menghalangi kulit untuk terkena air kan. Kalau ada di anggota tubuh mungkin dia akan terhalang. Tato ini menghalangi air untuk terkena anggota tubuh kan. Gitu ya. Sehingga ya tentu ya tidak akan sah mandi janabah atau wudunya ya, seperti itu. Kalau ada di anggota tubuh seperti itu. Kemudian kalau memang tidak bisa dihilangkan, kalau memang kan saya bilang kalau tidak bisa dihilangkan, maka ya dia bertobat kepada Allah dengan sholat taubat. Dan kemudian dia banyak beristighfar dan beramal-amal soleh dan jangan tinggalkan kewajiban seperti sholat, puasa Ramadan dan yang lainnya. Ya mudah-mudahan Allah ampuni. Tapi kalau ada yang bisa menghilangkan tatonya, hilangkan. Ini adalah kewajiban. Ya, kewajiban untuk dihilangkan. Ya. Jadi dengan bertobat bisa kalau sampai dia nggak bisa. Dan mandinya mungkin masih dikatakan sah, tapi kalau sudah ada yang bisa menghilangkannya, tatonya dibersihkan, maka cepat dia menuju tempat itu. Bayar cepat, ya begitu. Karena ini akan mengurangi, pasti tidak salah dia mandinya, dia kalau ada di anggota wudhu ya tidak salah wudhunya, gitu. Tidak salah wudhunya, walaupun ada di tempat anggota wudhu. Kalau ada di anggota wudhu ya, ada tatonya itu. Ya. Itu masih bisa diampuni maksudnya. Tentu bisa diampuni. Kan saya bilang tadi kalau ada LSM atau orang-orang yang bisa menghilangkan, cepatlah dia datangi. Gitu. Iya. Ya baik. Kalau dibiarkan, ya nggak sah nanti anggota wudhunya atau anggota mandi tubuhnya yang terkena tato ketika mandi janabahnya kan gitu. Iya benar. Baik. Jazakallah khairan kasiron Pak Ustadz. Ustadz, Afwan mau nanya, ini kalau ada, ya saya lihat kan pengantin sekarang itu dari dulu memakai bulu mata palsu, Ustadz. Gimana Ustadz hukumnya? Kan kalau merambut dipajarkan kan nggak boleh dilaknat. Itu kalau sementara aja gitu pakai bulu mata palsu untuk pengantin aja gitu gimana Ustadz? Iya, sekalipun sementara itu pun dilaknat, termasuk kategori laknat.
biasa saja lah ya. Jangan disambung-sambung Apa ya. adanya. Kemudian Enggak, alis pun saya udah pernah ingatkan periasnya, dia bilang nggak apa-apa sebentar gitu. tetap nggak boleh. Oh, tetap nggak boleh. Oke. Ya. Ya, kalau khairan, Ustaz. Iya. Ustadz, Afwan, kemarin ada yang nikah, udah pas waktunya calon suami positif, akhirnya itu Ustadz, tetap nikah tapi kondisinya enggak ini, jadi pakai media Zoom gitu loh Ustadz. Boleh apa enggak gitu? Heeh, Sah. Pernikahannya sah. sah Ustadz. Sah. Jadi Ada walinya, ada pengantinnya, ada ijab kabulnya, ya kan? Ada mas kawinnya, dua saksinya, ini cukup. oh, meskipun calon pengantinnya nggak ada di tempat ya? Iya kan, via Zoom sudah ada, nyata ada. Oh. Itu kan karena halangan-halangan tertentu. Itu boleh. Oh. Ya Ustaz, syukur. Ibu-ibu, silahkan ibu-ibu yang mau bertanya. Masih ada? Bu Nur mau bertanya, Bu Anis, Bu Lita, Bu Ida, Bu Vina, Bu Nia. Afwan, Ustadz mau tanya yang lain boleh? Boleh Ibu, tafadhal. Enggak, begini Ustadz, saya mau tanya, kan kita tidak boleh merayakan ulang tahun ya, mengingatkan. Nah, itu memang sudah diterapkan. Hanya nih yang mau ditanyakan, kebetulan tuh ada anak yang usianya udah 17 tahun, kita ingin memberikan yang berbeda dari hari-hari sebelumnya, itu bagaimana ya Ustadz? Jadi apa yang harus kita lakukan supaya anak itu merasa, ya namanya anak-anak kan masih itu ya apa sih, kalau kayak diperhatikan atau apa gitu kan dia suka gitu. Sedangkan kalau pas saat ulang tahunnya kalau kita mengucapkan kan udah tidak bisa. Terus memberi hadiah pun pada saat itu tidak bisa. Jadi apa yang harus kita lakukan Ustaz? Yang dilakukan oleh ibu, bapak semua perhatiannya berbeda kepada anak-anak yang sudah mulai 17 tahun. Itu sebetulnya kalau dalam kedewasaan Islam itu bukan 17, 15. 15. Balik. Iya, terbalik di situ. Jadi perhatiannya sudah berbeda. Jadi anggapan itu bukan seperti anak kecil lagi. Kita tanggapi mereka seperti orang dewasa. Ya seperti kawan kita gitu kan. Jadi mereka tidak seperti anak-anak dianggapnya gitu. Nah, jadi tidak perlu ada hal-hal yang spesial ketika meningkat 17 tahun atau 15 tahun. Biasa saja, cuma mungkin bentuk sikap kita kepada mereka ya tentu berbeda. Mereka kita anggap sudah mereka orang dewasa. Gitu kan? Seperti perlakuan kita bukan seperti kepada anak-anak kecil lagi, nggak mau sholat juga kan? Gitu kan? Perlakuannya tentu berbeda seperti kita melakukan anak-anak yang di bawah 15 tahun. Ya, anak kecil. Nah, itu mereka akan merasa dihormati oleh orang tuanya. Itu bahasanya ya. Merasa ya seperti berbeda saja lah. Sehingga mereka juga menghadapi orang tuanya juga lebih dewasa, tidak seperti anak-anak lagi gitu. Kita anggap mereka sudah dewasa gitu ya. Kemudian kita juga cara berpakaian segala macam sudah hati-hati, harus hati-hati gitu kan sebagai ibunya gitu kan. Nah itu ya istizan, ajarkan untuk meminta izin mereka ketika kamar dan segala macam gitu kan kalau sudah mulai. Nah, jadi tidak ada hal spesial dalam masalah berkat dan nggak boleh juga ya dianggap spesial gitu ya. Dilakukan 17 tahun lah. Ya dalam Islam mereka yang terpenting adalah kita anggap mereka sebagai orang yang sudah dewasa. Mereka harus betul-betul mandiri.
ya kan? Mereka jangan kita anggap seperti anak kecil lagi. Mereka sudah harus bisa melindungi dan membantu orang tuanya. Harus seperti itu sikapnya dalam Islam itu begitu. Ya. Jadi sudah kalau laki-laki mungkin sudah siap untuk dijadikan seorang pemimpin bahasanya gitu. Kalau perempuan sudah siap untuk dijadikan apa? Ya, orang-orang yang untuk di rumah siap untuk tanggung jawab dalam keluarga gitu kan, di dalam rumahnya gitu kan. Nah, didiknya seperti itu. Arahkannya seperti itu. Dan perlakukan mereka seperti sahabat kita, bahasanya gitulah. Supaya mereka bisa apa? Membantu kita dalam keadaan suka dan duka kita. Nah, seperti itu dalam Islam, bukan spesial masih diogoh-ogoh, maksudnya gitu ya, dimanja-manja, nggak begitu. Iya, Dalam Islam tuh begitu. maksudnya pada hari itunya. Silakan. Maksudnya pada hari itunya, Ustadz, hari apa sih namanya, hari pas gitunya, jadi kita nggak usah memberikan sesuatu yang enggak usah. Jangan 17, 15 harusnya makan, tapi nggak perlu begitu. Makanya kata Umar bin Khattab nih, Bu ya, beliau masih jahiliyah dulu kan. Ketika masuk Islam beliau berkata, syukurlah aku diberikan orang tua yang begitu keras mendidikku. Gitu kan kata beliau. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala dikala memberikan aku sebagai hidayah sebagai seorang muslim, aku bisa memimpin orang dan berbuat adil dan begitu tegas kepada mereka. Umar bin Khattab mengatakan begitu. Ya. Jadi ketika anak-anak laki-laki terutama ya diperlakukan dewasa dan mereka supaya membantu orang tuanya dari umur 15 tahun ke atas misalnya gitu ya, maka mereka akan menjadi laki-laki yang bertanggung jawab, laki-laki yang ya bersikap tegas, bisa menjadi diandalkan untuk menjadi pemimpin, tidak lembek, tidak takutan dan macam-macam. Nah, itu yang dilakukan oleh orang tua, bukan ya masih dimanja-manja selamat ya kamu sudah macam-macam lah, jangan. Gak ada dalam Islam seperti itu. Ya. Syukran Ustadz. Ya, iya maafkan. Siapa tadi yang mau bertanya? Ibu? Siapa yang bertanya tadi ya? Masih ada Ibu? Tadal ditunggu kalau masih ada. Bu Ani sekali ya tadi yang mau bertanya. Enggak, Bu, enggak. Ya baik, kalau sudah cukup, nggak ada yang bertanya, ya. Saya tutup saja ya dengan kafaratul majlis. Kalau sudah tidak ada yang bertanya lagi, insyaallah kita lanjutkan kembali di lain waktu tentang pembahasan dosa-dosa yang dilaknat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, saya tutup saja dengan kafaratul majlis. Mudah-mudahan kajian kita bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Jazakallah khairan. Jazakallah Pak Ustadz. Semoga Allah melindungi Ustaz dan keluarganya, sehat walafiat, ilmunya bermanfaat bagi kita semua, dan Allah di pekan depan kita lanjutkan, dan mudah-mudahan kita semua istiqomah di atas ketaatan. Amin. Ustaz, di amanillah Ustaz.